Selamat pagi Pak, saya lakukan ujian dengan NIM 11.2.3.002. Di sini saya akan mempresentasikan, tujuan saya mempresentasikan ini untuk menyelesaikan tantangan praktikum di keempat. Di sini saya akan memperkenalkan program yang saya yang, yang kita bahas di tantangan 4 Pak. Yang pertama, tipe bentukan pecahan, di mana untuk mengolah pembilangan pecahan, yang di mana bilangan pecahan itu memiliki bentuk A per B, yang di mana A per B itu A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dan A per B adalah bilangan bulat. Yang pertama, eh, definisi dan tipe data. Di sini data pecahan didefinisikan sebagai A integer dan B integer. Dan selanjutnya, realisasi selektor. Realisasi selektor ini untuk di sini pembilang didefinisi tipe datanya itu sebagai pecahan dan juga integer. Di, Didefinisikan pembilang pecahan sama dengan A pecahan, di mana tujuannya untuk mengembalikan pembilang pembilang ataupun A dari pecahan tersebut, yaitu A per B, yaitu A sebagai pembilang. Yang kedua penyebut dengan tipe data pecahan lebih integer, yang didefinisikan penyebut pecahan sama B pecahan, di mana A per B, yang B adalah merupakan penyebut yang tujuannya untuk mengembalikan nilai penyebut B dari pecahan tersebut. Yang selanjutnya, realisasi konstruktor. Realisasi konstruktor ini di mana make di mana untuk membentuk pecahan dari dua bilangan bulat. Make P yang didefinisi yang tipe datanya make P integer pecahan yang didefinisikan sebagai pecahan yang didefinisikan sebagai make AB sama dengan pecahan AB, di mana pecahan A per B merupakan dua bilangan bulat. Yang selanjutnya, realisasi konstruktor ini ada add P, di mana di sini untuk menambahkan dua pecahan atau pecahan 1 ditambah pecahan 2. Add P terdapat tiga tipe data, yaitu pecahan menuju pecahan menuju pecahan, dan didefinisikan menjadi pecahan dan didefinisikan add dua parameter, pecahan AB dan pecahan CD. Nah, di sini saya menggunakan LED, yang dimana LED itu untuk mengikat suatu kesatuan nama ke ataupun untuk mengikat suatu nama ke suatu identifikasi. Ya, di sini LED saya identifikasikan untuk mencari pembilang barunya, karena di sini kasusnya untuk penjumlahan A dikali D ditambah B dikali C, sehingga menghasilkan pembilang baru. Nah, untuk penyebut baru dengan menggunakan D dikali D. Kemudian saya masukkan in untuk ekspresinya pecahan, pembilang baru, dan penyebut baru. Yang selanjutnya sub P. Sub P ini untuk mengurangkan dua pecahan, atau P1 dikurang P2, atau bisa juga A per B dikurang C per D. Di sini saya lihat pembilang baru A dikali D dikurang B dikali C, sehingga menghasilkan pembilang baru. B dikali D sehingga menghasilkan penyebut baru. Dan in-nya masih sama, in atau ekspresinya masih sama dengan sebelumnya. Rumus pembilang dan penjumlahan dan pengulangan hampir sama, cuma mengubah tandanya sini. Selanjutnya, mulpe untuk mengalihkan dua pecahan. Pecahan 1 dikali dengan pecahan 2. Di sini mulpe
dengan tipe data pecahan yang didefinisikan sebagai pecahan AB dan pecahan CD, yaitu memiliki dua parameter. Yang pertama pecahan AB, yang kedua adalah pecahan CD. Dengan LED pembilang baru A dikali C untuk mengalihkan dua pecahan A dikali C per B dikali D, sehingga pembilang baru A kali C untuk penyebut baru B kali D. Ini masih sama ekspresinya karena saya mengidentifikasinya menjadi penyebut baru atau pembilang baru. Yang selanjutnya tipe atau membagikan dua pecahan P1 dikali P2. Di sini saya buat tipe datanya pecahan menuju pecahan menuju pecahan. P didefinisikan dua parameter pecahan AB dan juga pecahan CD. Dengan LED saya ikat tahap yang sama tadi pembilang baru dan juga penyebut baru. Untuk mencari pembilang baru A dikali D, untuk penyebut baru B dikali C. Dengan ekspresi yang sama pecahan dan pembilang baru. Ini adalah cara untuk membagikan dua pecahan. Yang kemudian realisasi predikat. Untuk realisasi predikat pertama is equipe. Di sini untuk membandingkan apakah nilai kedua pecahan sama nilainya. P1 sama dengan P2. Is equipe dengan tipe data pecahan boolean itu true false, apakah dia benar atau salah. Yang di sini XGP dengan dua parameter AB didefinisikan sebagai XGP dengan parameter AB, di mana pembilang A dikali penyebut B sama dengan penyebut A dikali pembilang B. Sehingga kalau dia true akan menghasilkannya. Kalau dia nilainya sama akan menghasilkan nilai true dan juga sebaliknya. Yang kedua ISLTP, yaitu untuk membandingkan apakah nilai P1 lebih kecil dari nilai pecahan 2. Di mana di sini tipe datanya juga sama, pecahan menuju boolean atau true false. Yang didefinisikan sebagai dua parameter is LTP AB. Kemudian di sini pembilang A dikali penyebut A lebih kecil dari penyebut A dikali pembilang B. Selanjutnya main input output, di mana inilah hal yang pertama sekali dibaca oleh kode program bahasa Haskell. Main do ini untuk melaksanakan yang ini, kemudian pembilang 1 untuk dibaca oleh input output integer. Sama selanjutnya ini penyebut 1, pembilang 2, penyebut 2. Let P1 di sini diidentifikasi menjadi make pembilang 1, penyebut 1, dan juga diidentifikasi juga P2 menjadi make pembilang 2 dan P2 penyebut 2. Di sini untuk ini put string line untuk memanggil fungsi. Misalnya put string line memanggil P1. P1 itu make pem1 pen2 dan add plus 1, di mana di sini diminta untuk mengeluarkan outputnya. Sama juga yang lainnya put string line yang ini, di mana put string line memanggil fungsi add P1 P2 dan diminta untuk mengeluarkan show outputnya, show add P1 P2. Dan kemudian di sini juga sama memanggil fungsinya juga, dan selanjutnya memanggil fungsinya juga. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan kode program saya.
kencing, ini tangan 1.hs. Ini saya coba manggilnya. Oh, ini sudah tersimpan di dia. Saya membuat output 2, 4, 1, 2. Apakah nilainya error ataupun sama? Nah, dapat kita lihat di sini output yang dikeluarkannya itu sama dengan output yang berada di mobil di modul. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.